Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 diambil dari dalam bahasa Batak Matius 10 tolu ayat 10 tolu. Ido alana ubahen namarupama ahu majamaitai nasida. Ai marnida nasida soharu di ida. Jala marbindege nasida soharu di bege, jala dang diatusi. Dalam bahasa Indonesia, Matius 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, keberadaan Yesus selalu menarik perhatian banyak orang. Namun kali ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak mengikuti Yesus sebab Yesus tidak sedang mengajar di rumah ibadat. Pengajaran Tuhan Yesus saat itu ditujukan kepada orang banyak dan ia mengajar tentang kerajaan Allah. Berbagai macam cara dibuat Yesus untuk menerangkannya.
buat para muridnya, baik kepada orang yang mendengarnya, yaitu orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Matius 13 ini mengajarkan tentang perumpamaan. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menyoroti tentang kehidupan sehari-hari secara khusus bagi mereka yang mendengarnya. Perumpamaan yang diajarkan Yesus adalah perumpamaan tentang penabur, lalang, biji sesawi, ragi, harta terpendam, mutiara, dan jala. Dalam pikiran kita pasti mempertanyakan, mengapa Yesus menyampaikan ajarannya dengan perumpamaan? Bukankah itu menjadi sulit dimengerti? Ternyata bukan hanya kita yang kesulitan. Para murid-murid yang bertatap muka langsung dengan Yesus pun bertanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Amang Inang dan saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita pahami jawaban Yesus itu melalui firman yang berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Kita telah dikaruniai hati, jiwa, dan akal budi. Karena itu harus digunakan untuk mengenal, memahami, serta melakukan kehendaknya yang diajarkan melalui perumpamaan-perumpamaan itu. Kita diberi telinga untuk mendengarkan firman Tuhan dan mata untuk melihat karya-karya Tuhan yang dapat kita lihat sehari-hari, serta diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Berdasarkan atas perintah Yesus, beriman harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan dengan segenap akal budi agar mengerti ajaran Yesus. Jadi, beriman seharusnya tidak dilakukan secara asal-asalan. Asal sudah dibaptis, asal sudah ke gereja, tanpa perlu menggunakan perasaan dan tidak perlu berpikir panjang, sudahlah beres semuanya tugas beriman kita. Bukan seperti itu yang dikehendaki Yesus. Yesus mengajarkan perumpamaan dengan menggunakan benda-benda yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia sehari-hari, agar setiap orang dapat mengerti artinya. Semua orang pasti tahu siapa dan apa yang dilakukan oleh seorang penabur. Penabur adalah petani yang menyebarkan benih, biji-bijian kecil seperti biji sesawi, biji gandum, gabah, dan lain-lain. Jika benih itu ditaburkan di tanah yang subur, pasti akan tumbuh dan berlipat ganda hasil panennya. Sebaliknya, jika benih itu jatuh pada tanah yang berbatuan, tanah yang penuh dengan semak-semak berduri atau lalang, pasti tidak tumbuh. Para pembuat roti, tempe, tape, dan sebagainya tentu tahu apa yang disebut ragi. Setiap orang tentu tahu harta yang terpendam itu harus ditemukan agar dapat digunakan. Setiap orang pasti tahu mutiara itu sebuah benda yang indah dan mahal harganya. Semua nelayan pasti tahu apa akibatnya jika mereka lupa membawa jala saat mereka pergi melaut. Yang dapat kita pahami dari perumpamaan itu adalah iman sekecil apapun yang kita miliki, jika kita jaga pertumbuhannya, niscaya akan semakin kuat dan kita akan memperoleh bagian keselamatan di surga. Akhir dari pengajaran Yesus dalam perumpamaan itu adalah pertanyaan Yesus, "Mengertikah kamu semua itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Bisa dilihat dalam Matius 13 ayat 51. Sebagai murid Yesus, kita pun harus menjawab, "Ya, kami mengerti." Apapun yang menjadi motivasi mereka mengikuti Yesus, Tuhan tetap memberikan pengajaran supaya jangan mudah terpengaruh terhadap sifat dan tingkah laku duniawi.
Motivasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus membawa perubahan, mengubah karakter, mempunyai hati yang lembut, sungguh-sungguh bertobat, belajar dari kegagalan yang terjadi. Tanah adalah tempat benih, sedangkan benih adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberi kita hidup. Biarlah kita seperti benih yang mampu membuahkan hasil, sehingga para petani itu bersuka cita dengan keluarga. Biarlah kita hidup bersama Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Janganlah meninggalkan Tuhan, teladanilah perjalanannya. Biarlah yang menerima firman itu nyata di dalam hidupnya, dan biarlah kita dilatih supaya kuat di dalam masa globalisasi yang berkembang ini, menjadi acuan untuk bertahan, bertumbuh, dan yang dipupuk atau diobati oleh firman Tuhan. Dan ingatlah bahwa Tuhan juga berkuasa mengubah motivasi kita, tentunya dari yang tidak baik menjadi motivasi yang baik. Kiranya tangan Tuhan berkenan untuk menyertai dan menopang kita di dalam perjalanan hidup ini, sehingga kita dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesuslah beserta kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Dan melalui firman yang baru kami dengar ini, kiranya kami pun dapat menggunakan karunia yang telah diberikan kepada kami untuk dapat lebih memahami atas firman dan perumpamaan yang Engkau telah berikan kepada kami. Dan kiranya kami pun dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan bersama-sama dalam pergaulan aktivitas mereka, mereka pun dapat beraktivitas seturut dengan kehendak-Mu. Mohon juga ya Bapa lawatan-Mu kepada anak kami Edwin Hutauruk yang saat ini dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit Metro Jababeka. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan kesembuhan baginya melalui memberkati para medis agar apapun tindakan dan obat yang diberikan adalah yang terbaik untuk kesehatan Edwin Hutauruk. Demikian juga kami berdoa buat saudara kami, keluarga Amang J. Sinaga Inang Boru Sinurat, di mana kemarin Engkau telah panggil ibunda tercinta dari Amang J. Sinaga dari tengah-tengah keluarga besar. Dan pada hari ini keluarga Amang J. Sinaga Inang Boru Sinurat sedang melakukan perjalanan kembali ke Medan, ke rumah orang tuanya. Kiranya Engkaulah yang menyertai mereka dalam perjalanannya dan tibakan mereka di rumah orang tua dalam keadaan sehat. Dan Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan dalam menghadapi rasa duka cita yang sangat membebani hati dan pikiran mereka saat ini. Demikian juga Engkau yang melancarkan semua rencana-rencana yang akan dilaksanakan keluarga besar, baik dalam acara adat yang akan dilaksanakan. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah, Tuhan kuatkan. Dan yang susah, sedih, Tuhan hiburkan. Demikian juga yang putus asa Engkau berikan semangat baru. Dan yang terikat terbelenggu dosa, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan
serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Demikian juga kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu pada anak jemaat-Mu, Bunga Intan Boru Panjaitan, di mana tepat pada hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, Kau telah tambahkan umur kepadanya. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan umur panjang, kesehatan, dan juga di dalam pertumbuhannya maupun dalam pendidikannya, Engkau mampukan dia untuk dapat berprestasi dengan baik. Dan juga Engkaulah yang memberikan sukacita bersama dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk acara Pesta Gotilon yang akan kami laksanakan besok pada hari Minggu tanggal 27 Oktober. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan kesehatan dan sukacita bagi kami semua jemaat-Mu, sehingga kami jemaat-Mu dapat hadir semua dan merayakannya sebagai ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.